Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in min waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari sebelum kita memulai kegiatan Matsama pada pagi hari ini, saya sampaikan ucapan selamat datang dan semoga anak-anakku semuanya sehat ya, semuanya sehat walafiat, semoga juga keluarga, bapak, ibu, adik, kakak, semuanya juga semoga sehat semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Untuk itu saya mulai dengan membaca Ummul Kitab, berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini, Bapak Kepala Madrasah berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan sejarah singkat Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena anak-anakku semuanya belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banyumas yang di bawah naungan Kementerian Agama, maka sebagai bekal kita semuanya untuk bisa mengenal madrasah kita melalui juga sejarah Kementerian Agama. Pesan dari founding father kita, yaitu Pak Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno, mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah ya, anak-anakku semuanya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Perlu saya sampaikan, ini ada beberapa poin yang terkait dengan sejarah singkat Kementerian Agama. Yang pertama, saya sampaikan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keagamaan. Ini yang merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk melayani masyarakatnya dalam bidang keagamaan. Sejarahnya bahwa Kementerian Agama ini muncul atas usulan dari Mr. Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI tanggal 11 Juli tahun 1945, dia menyatakan perlu diadakan Kementerian Agama. Pada selanjutnya, pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945, usulan tentang Kementerian Agama belum disepakati oleh anggota PPKI karena masih ada yang menolak. Di antaranya ada Mr. Johannes Latuharhari. Dan ini menjadikan umat Islam semakin kecewa karena dasar Pancasila yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus 7 kata. Namun terus perjuangan bagi umat Islam terus menerus dilanjutkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjalanan dari bulan Agustus sampai November tahun itu juga, yakni 1945, terasa sekali bahwa soal-soal agama dalam prakteknya bercampur aduk dengan persoalan yang lainnya yang ditangani oleh satu departemen. Padahal ini perlu ditangani oleh departemen khusus atau kementerian khusus. Ini juga untuk menjadikan model bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah untuk menengahi antara teori memisahkan agama dari negara dengan teori mempersatukan agama dan negara. Dalam perjalanannya terus, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan parlemen Indonesia periode 1945 sampai 1950. Sidang pleno dihadiri oleh 224 orang anggota, diantaranya 50 dari luar Pulau Jawa, utusan komite daerah-daerah. Sidang pimpinan oleh Ketua KNP Sultan Syahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja BPKNP. Dalam lanjutannya, dalam sidang KNP tersebut ada usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan nasional Indonesia dari daerah Kars dan Banyumas, yaitu Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji Muhammad Soleh Suaidi, dan Muhammad Sukoso Wiryo Saputro. Mereka adalah anggota KNP dari Partai Masyumi. Dalam usulan tersebut ternyata juga direspon oleh para anggota-anggota komite yang lainnya. Dan usulan ini akhirnya disepakati untuk diadakannya Kementerian Agama. Dan pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Syahrir ini ditetapkan dengan penetapan Pemerintah nomor 1 tertanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 29 Muharram 1365 Hijriah. Dalam ketetapan tersebut berbunyi, Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan juga Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Kementerian Agama. Dan pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam yang mencoret 7 kata dengan piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sekaligus untuk memelihara dan juga menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Itu sejarah singkat, dan sampai sekarang Kementerian Agama memang melayani terkait dengan segala sesuatu yang berurusan dengan keagamaan, mulai dari pendidikan, kemudian layanan bimbingan keagamaan, yaitu ada haji, ada juga di KUA yang terkait dengan pernikahan, wakaf, dan lain-lain. Pokoknya yang terkait dengan urusan keagamaan, pemerintah memberikan layanannya melalui Kementerian Agama. Anak-anakku semuanya, yang selanjutnya adalah, ini singkat saja terkait dengan sejarah Kementerian Agama. Yang selanjutnya adalah sejarah singkat tentang MTS Negeri 3 Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Silado dahulu ini juga masyarakat yang agamis, namun dalam lingkungan yang agamis ini belum tersedia lembaga pendidikan yang di tingkat SLTP atau MTS. Ada di kota, yaitu di Purwokerto, sehingga jangkauannya cukup jauh, sehingga ada beberapa anak yang tidak bisa melanjutkan karena jangkauan yang jauh. Bagi mereka yang mampu memang bisa melanjutkan, tapi bagi mereka yang tidak mampu sehingga tidak bisa melanjutkan di tingkat SLTP atau MTS. Nah, keadaan ini menggugah para tokoh di Silado, yang ketika itu ada beberapa tokoh yang berkumpul. Di antaranya adalah beliau Bapak Haji Saliun Muhammad Amir, seorang tokoh masyarakat dari Silado, bekerja di kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. Dahulu Departemen Agama, kemudian menjadi Kementerian Agama, awal Kementerian Agama. Yang kedua, Kiai Ahmad Sodik, seorang kiai di desa Silado yang juga sebagai guru agama di sekolah dasar. Yang ketiga, Kiai Sobari, ini seorang tokoh dan profesinya sebagai pedagang. Kemudian ada Bapak Mukhtar, tokoh yang bekerja pada KUA Kecamatan Sumbang. Kemudian yang kelima ada Darsuki, tokoh masyarakat bekerja pada kantor urusan agama Kecamatan Sumbang. Nah, mereka berkumpul pada tahun 1967. Melalui tokoh masyarakat tersebut terkumpullah dana untuk membeli sebidang tanah yang direncanakan untuk mendirikan dan membangun sebuah lembaga pendidikan agama. Pada tahun 1970 terwujudlah cita-cita tersebut, yaitu bisa membangun gedung 3 ruang permanen ukuran 9x7 meter persegi. Satu untuk kantor dan juga ukurannya dalam 4x9. Awalnya ketika tersebut dipergunakan hanya untuk kegiatan mengaji dari pukul 18.30 sampai 20.30. Siangnya tidak dimanfaatkan. Akhirnya kelima tokoh tersebut berkoordinasi dengan pegawai Departemen Agama atau Kementerian Agama Kecamatan Sumbang, yaitu Bapak Dr. Haji Suhid Subadri, penilik pendidikan agama Islam Kecamatan Sumbang, Banyumas. Kemudian ada Bapak Ahmad Sukri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang. Setelah mereka berembuk pada tanggal 2 Mei tahun 1980, maka diputuskan untuk mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Mujahidin di Desa Silado, yang bergerak dalam 3 bidang, yaitu mendirikan pondok pesantren Mujahidin, mendirikan madrasah sanawiyah Mujahidin, mendirikan diniyah Miftahul Huda Mujahidin, dan berlokasi di Desa Silado. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1983, MTS Mujahidin Silado secara resmi membuka penerimaan siswa baru yang pertama. Tahun pertama mendapatkan 43 siswa, dan ini terus berkembang dan menjadi kepalanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Suhid Subadri. Pada tahun 1988, MTS Mujahidin mendapatkan akreditasi terdaftar dari pemerintah dengan surat keputusan kantor wilayah Departemen Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahun 1995, pengurus Yayasan Mujahidin menyerahkan hak operasional MTS kepada pemerintah sesuai dengan SK Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Nomor WK garis miring 5.C.PP.003.1 garing 531 garing 95 tanggal 3 Juli tahun 1995. Mulai tanggal tersebut, maka MTS Mujahidin sebagai filial MTS Negeri Purwokerto atau MTS Negeri filial di Silado. Pada tahun 1997, SK Kanwil Provinsi Jawa Tengah ini tertanggal 10 April tahun 1997, bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1997, MTS Negeri Purwokerto filial Silado menjadi
Madrasah Sanawiyah Negeri Sumbang di Silado. Kepala yang pertama MTS Negeri Sumbang yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Wasikun tahun 1997 sampai 2003. Kemudian kepala yang kedua yaitu Dr. Andes Sobirin 2003 sampai pada 2008. Kemudian kepala yang ketiga Dr. Andes Salahuddin yaitu 2008 sampai 2015, dan yang keempat ya, saya sendiri yaitu Haji Ahmad Tauhid SAG MPD dari 2015 sampai sekarang. Adapun perkembangan sekarang ini alhamdulillah MTS Negeri 3 Banyumas semakin tahun semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitasnya dari 5 kelas menjadi 8 kelas paralel. Yang dulu 5 kelas 3 tahun terakhir 5 kelas menjadi 7 kelas, mengeluarkan 5 menjadi 8 kelas, menerima 8 kelas, kemudian mengeluarkan 5 menerima 8 kelas. Sekarang ini juga menerima 8 kelas. Dan kita ingin mengembangkan madrasah ini menjadi madrasah yang sebagaimana motonya adalah madrasah hebat bermartabat. Kita punya visi dan misi. Visinya adalah berkarakter, unggul, humanis, dan terampil. Misinya melaksanakan pembinaan dan bimbingan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasan ibadah, amal soleh, dan akhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan yang bertumpu pada nilai-nilai dan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, melaksanakan pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan dasar-dasar keterampilan hidup atau life skill. Demikian sekedar kita mengenal secara singkat Kementerian Agama dan juga mengenal secara singkat MTS Negeri 3 Banyumas. Selamat pada anak-anakku semuanya, semoga ini bisa menjadi bekal awal anak-anakku semuanya mengenal MTS Negeri 3 Banyumas, mengenal Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan nanti untuk bisa lebih banyak anak-anakku untuk banyak membaca, bisa mencari sumber-sumber yang lainnya agar tambah wawasan. Saya kira itu saja. Selamat dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses semuanya, sehat semuanya, dan nantinya mudah-mudahan kita berharap bisa PTM. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minal faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.